Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Febrian dengan NIM 811419364. Di sini saya akan membawakan tugas akhir untuk mata kuliah Hukum Internasional yang berjudul Perkembangan Hukum Internasional Dewasa ini. Perkembangan topik dan cakupan hukum internasional dewasa ini adalah ruang lingkup yang terjadi dikarenakan adanya perubahan-perubahan dalam masyarakat atau society di tingkat internasional. Yang kedua, kebutuhan untuk membuat hukum internasional tetap relevan berjalannya dan tetap bisa mengikuti perkembangan perilaku manusia-manusia di seluruh dunia ini. Lalu ada contoh topik yang baru turut diatur dalam hukum internasional. Yang pertama ada bidang vital hak asasi manusia. Kedua, pertumbuhan hukum internasional ekonomi yang mencakup masalah keuangan dan pembangunan. Ketiga, eksploitasi lingkungan. Nah, eksploitasi lingkungan ini sangat marak terjadi di tingkat internasional. Contohnya di perbatasan seperti Kalimantan dengan Malaysia. Nah, itu banyak sekali pembuangan sisa-sisa limbah industri yang dilakukan oleh kapal-kapal yang bergerak dari Malaysia ke Kalimantan atau sebaliknya. Lalu ada upaya eksploitasi ruang angkasa. Lalu ada juga eksploitasi sumber daya lautan dan dasar laut. Ketentuan birokrasi lembaga internasional, lalu standar perburuan internasional, dan yang terakhir ada peraturan kesehatan. Peraturan kesehatan ini sangat kompleks karena peraturan kesehatan ini juga dibutuhkan tenaga-tenaga medis dari seluruh dunia untuk berkolaborasi. Contohnya dalam pandemi ini seperti menyediakan vaksin ini harus disediakan dalam skala yang sangat banyak untuk seluruh masyarakat di dunia ini, dan tentunya harus teruji klinis. Lalu ada pendekatan baru dalam hukum internasional. Yang pertama, pendekatan abad ke-19. Hukum internasional dipahami secara historis dan dipelajari secara kronologis. Dilakukan karena semakin maraknya hubungan antar negara dan perjanjian internasional di masa lampau. Contohnya seperti perjanjian antar Hindia Belanda dengan Belanda, atau seperti Malaysia dengan Inggris. Lalu yang kedua, ada pendekatan setelah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua memang selalu membawa unsur politik kekuasaan, seperti ideologi fasisme yang dibawa oleh Italia, Jerman juga, dan di mana kemampuan untuk mendominasi dan mempengaruhi sangat terlihat jelas. Pendekatan hukum internasional juga memiliki andil dalam hal ini. Lalu yang ketiga, ada pendekatan behaviораlis. Dalam pendekatan ini, hukum memainkan peran yang jauh lebih dominan di dalam tingkat masyarakat internasional dengan melibatkan intervensi pemerintah internasional di masing-masing negara. Ini berarti bahwa untuk memahami operasi hukum, seseorang harus mempertimbangkan karakter masyarakat tertentu, kebutuhan, dan nilai-nilai lainnya. Lalu ada pendekatan menurut Falk. Menurut Falk, jawaban mengapa negara mematuhi hukum internasional meskipun kondisi struktur sistem proses hukum internasional belum berkembang secara pesat adalah seperti penegakan terletak pada konsep legitimasi. Negara akan mematuhi aturan karena mereka melihat aturan semacam itu dan kerangka kelembagaan mereka memiliki tingkat legitimasi yang sangat tinggi. Lalu ada pendekatan menurut McDougall. Hukum adalah proses yang terus berkembang dan bersifat dinamis atau mengikuti perkembangan zaman saat ini.
maka proses sosial interaksi manusia yang berkelanjutan dianggap penting. Pendekatan ini sendiri banyak menuai kritik, salah satunya karena mengabaikan fakta bahwa negara-negara pada umumnya menerima hukum internasional sebagaimana adanya dan menaati peraturannya. Lalu yang terakhir, ada New Approach for International Law, atau sering disebut juga pendekatan studi hukum kritis. Menyatakan bahwa hubungan dekat antara hukum dan masyarakat, tetapi menekankan bahwa analisis konseptual juga sangat penting perannya karena konsep-konsep semacam itu tidak ada dalam entitas independen suatu negara, tetapi mencerminkan hubungan kekuasaan-kekuasaan tertentu. Lalu ada perluasan hukum internasional. Dengan makin luasnya dan makin banyaknya bidang spesialis dalam hukum internasional seperti hukum perdagangan, hukum lingkungan, dan hak asasi manusia, maka banyak yang berpendapat hukum internasional sebagai sistem holistik sedang dalam proses fragmentasi. Hal ini menimbulkan ketakutan yang akan pusat, yaitu hukum internasional mungkin akan pecah ke dalam serangkaian sistem terlokalisasi yang bahkan tidak ada relasinya. Hal ini didukung dengan proses globalisasi yang mempercepat proses fragmentasi. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai hubungan antara rezim mandiri dalam hukum internasional dengan sistem secara keseluruhan, dengan ada ketakutan di mana munculnya mekanisme khusus yang tidak memiliki hubungan otoritas sehingga dapat menyebabkan konflik antara sistem lokal dan inkonsistensi dalam interpretasi dan pengembangan hukum internasional ini. Walaupun terdapat bahaya yang nyata, masih ada dinamika sentralisasi yang kuat dalam hukum internasional dan anggapan kuat terhadap konflik normatif. Misalnya, prinsip bahwa hukum khusus atau lex specialis beda dengan hukum umum atau lex generalis, sehingga aturan yang lebih rinci akan diprioritaskan. Hukum internasional sebagai sistem desentralisasi juga benar, walaupun sering menghadapi banyak rintangan dan menghadapi banyak perjanjian umum dan perjanjian khusus dan juga perjanjian hukum adat. Walaupun masalah tersebut sering diselesaikan dengan ditambahnya bidang spesialis hukum internasional, namun masih terdapat keinginan untuk menghubungkan ruang yang sampai sekarang masih terpisah. Lebih lanjutnya, walaupun keputusan pengadilan internasional atau ICJ dan pengadilan mungkin tidak selalu kompatibel, terdapat hierarki kewenangan dengan Mahkamah Internasional di puncaknya. Laporan The International Law Commission Reports on Fragmentation menyebutkan bahwa munculnya rezim perjanjian khusus belum secara serius merusak keamanan hukum internasional, termasuk prediktibilitas atau kesetaraan subjek hukumnya. Lalu untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya perhatian yang lebih pada tabrakan norma, aturan, dan metode tersebut. Lalu ada hukum positif. Hukum positif disebut juga sebagai ius constitutum, yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan negara Indonesia. Lalu hukum alam. Hukum alam lahir dan berlaku bukan karena dibuat dengan sengaja oleh yang membuat peraturan atau petinggi atau birokrat, tetapi hukum alam berlaku dari kehendak orang-orang yang membuat putusan. Seperti contohnya, hukum alam ini tidak dibentuk atau dibuat secara sengaja oleh manusia, melainkan dibuat oleh keadaan. Tetapi hukum alam yang secara alamiah berlaku terlepas dari kehendak manusia itu sendiri. Purnadi Suryono pernah menyimpulkan bahwa perbedaan antara hukum positif dan hukum alam terletak pada ruang lingkup dari hukum itu sendiri. Pada ajaran-ajaran hukum alam terdapat prinsip-prinsip yang disebutkan atau diperinci secara universal. Sedangkan orientasi hukum positif seterusnya, apabila dihubungkan ajaran hukum alam dan orientasi hukum positif, maka terbagi menjadi 3. Yang pertama, hukum alam sebagai sarana
koreksi bagi hukum positif. Yang kedua, hukum alam menjadi inti hukum positif seperti hukum internasional. Yang ketiga, hukum alam sebagai pembenaran hak asasi manusia. Kesimpulannya, berbagai teori dan pendekatan dalam hukum internasional paling tidak menekankan hubungan dengan dekat antara hukum internasional dengan hubungan internasional. Karena hukum internasional dan hubungan internasional dua hal yang saling berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan pelaksanaannya. Oleh karenanya, hukum internasional jelas bukan hanya seperangkat peraturan yang sederhana, tetapi seperangkat aturan yang sangat kompleks jika dijalankan di tingkat internasional. Hukum internasional merupakan sebuah adab dalam arti yang luas, yang mencakup metode communicating claims, counterclaims, dan expectation and anticipation, serta menyediakan kerangka kerja untuk menilai dan memprioritaskan berbagai macam tuntutan dalam skala internasional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.